Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah evaluasi dan supervisi kali ini, pembahasan kita akan berkaitan dengan pelaksanaan supervisi pada setiap aliran konseling. Ada beberapa topik bahasan untuk pertemuan ini. Yang pertama, pelaksanaan supervisi pada aliran konseling Gestalt. Yang kedua, pelaksanaan supervisi pada aliran konseling behavior. Yang ketiga, pelaksanaan supervisi pada aliran konseling trait and factor. Dan yang keempat, pelaksanaan supervisi pada aliran konseling rasional emotif terapi. Dalam pelaksanaan konseling, guru bimbingan dan konseling atau konselor umumnya menggunakan metode, teknik, ataupun pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, ataupun masalah yang memang sedang dihadapi oleh peserta didik. Oleh sebab itu, maka sebaiknya pelaksanaan konseling didasari oleh atau dilaksanakan berdasarkan teori-teori konseling atau aliran-aliran yang berkembang sesuai dengan topik permasalahan peserta didik. Metode dan teknik yang dimaksud itu biasanya dijelaskan pada masing-masing aliran. Oleh sebab itu, maka penting sekali bagi supervisor untuk memberikan penilaian dan pembinaan tentang prosedur pelaksanaan konseling yang didasarkan pada aliran atau teori-teori konseling tertentu. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pelaksanaan supervisi pada aliran konseling Gestalt. Aliran konseling Gestalt dipelopori oleh Frederick S. Ferris. Ada beberapa hakikat manusia yang dijelaskan oleh Frederick. Yang pertama, tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya. Yang kedua, manusia merupakan bagian dari lingkungannya dan hanya dapat dipahami dalam kaitannya dengan lingkungannya itu. Yang ketiga, manusia adalah aktor, bukan reaktor. Yang keempat, manusia berpotensi untuk menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persepsi, dan pemikirannya. Kemudian, manusia dapat memilih secara sadar dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, manusia mampu mengatur dan mengarahkan hidupnya secara efektif. Adapun yang menjadi dasar pemahaman aliran konseling Gestalt, yang pertama yaitu tidak ada yang ada kecuali sekarang. Artinya yaitu masa lalu telah pergi dan masa depan belum dijalani. Oleh karena itu, yang menentukan kehidupan manusia adalah masa sekarang. Yang kedua, kecemasan dipandang sebagai kesenjangan antara saat sekarang dan saat kemudian. Jika seseorang menyimpang dari saat sekarang, maka menjadi terlalu terpaku pada masa depan, maka mereka akan mengalami kecemasan. Selanjutnya, unfinished business atau yang disebut sebagai tentang urusan yang tak selesai, yakni mencakup perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan, misalnya seperti dendam, kemarahan, kebencian, sakit hati, kecemasan, kedudukan, rasa berdosa, atau rasa diabaikan. Nah, meskipun tidak dapat diungkapkan, perasaan-perasaan tersebut dapat diasosiasikan dengan ingatan-ingatan atau fantasi-fantasi tertentu. Sebab tidak terungkapkan pula, maka di dalam kesadaran, perasaan-perasaan itu tetap tinggal pada latar belakang yang dibawa pada kehidupan sekarang, dengan cara-cara yang menghambat hubungan yang efektif antara satu dengan orang lain. Dan mengancam, sehingga apabila tidak terjadi keseimbangan antara yang harus atau self-image dengan
yang diinginkan atau yang disebut sebagai underdog. Underdog ini bagian dari keinginan. Contohnya seperti membela diri, tidak berdaya, lemah, pasif, ingin dimaklumi. Nah, gambaran-gambaran dari perilaku bermasalah ini dapat dilihat. Yang pertama, terjadi pertentangan antara keberadaan sosial dan biologis. Yang kedua, ketidakmampuan individu mengintegrasi pemikiran, perasaan, dan tingkah laku. Selanjutnya, mengalami gap atau kesenjangan sekarang dan yang akan datang. Suka melarikan diri dari kenyataan yang harusnya dihadapi. Teori Gestalt bertujuan untuk membantu seseorang agar berani menghadapi berbagai macam tantangan maupun kenyataan yang ada dalam kehidupan. Nah, artinya harusnya konselor itu merubah sifat ketergantungan dari seseorang tersebut terhadap lingkungan, sehingga lebih memiliki sikap percaya diri dan berani untuk berbuat lebih banyak. Nah, namun secara umum teori Gestalt ini berfungsi yang pertama untuk membantu agar seseorang dapat memperoleh kesadaran pribadi, memahami kenyataan atau realitas, serta mendapat insight secara penuh. Yang kedua, membantu konseli menuju pencapaian integritas kepribadiannya. Yang ketiga, mengentaskan konseli dari kondisinya yang tergantung pada pertimbangan orang lain ke mengatur diri sendiri. Jadi orang lain itu yang mempengaruhi segala yang ada pada kepribadian atau diri dari si konseli. Selanjutnya, meningkatkan kesadaran individual agar konseli dapat bertingkah laku, atau artinya itu kita meningkatkan kondisi-kondisi yang menunjukkan keunikan dari si individu tersebut, sehingga itu yang akan menjadi dasar dalam memunculkan tingkah laku. Pada teori Gestalt terdapat beberapa fase proses konseling. Yang pertama yaitu konselor harus mengembangkan pertemuan konseling agar dapat tercapai situasi yang memungkinkan perubahan-perubahan yang diharapkan. Nah, jadi perlu membangun pola hubungan seperti beberapa pendekatan-pendekatan agar si konseli atau klien dapat menerima keberadaan konselor sebagai seseorang yang dapat membantu. Kemudian yang kedua adalah konselor berusaha meyakinkan atau mengkondisikan konseli untuk dapat mengikuti segala prosedur yang telah ditetapkan. Yang pertama yaitu dengan membangkitkan motivasi si konseli. Dalam hal ini konseli diberi kesempatan untuk menyadari ketidaksenangannya atau ketidakpuasannya. Maka semakin tinggi kesadaran konseli terhadap ketidakpuasannya, maka semakin besar motivasi untuk mencapai perubahan diri. Yang kedua, membangkitkan dan mengembangkan otonomi konseli dan menekankan kepada konseli bahwa konseli boleh menolak saran-saran konselor. Artinya, proses konseling ini sepenuhnya berdasarkan otonomi atau kehendak si konseli. Yang ketiga, mendorong konseli untuk dapat mengatakan perasaan-perasaannya pada saat ini. Jadi konseli diberikan kesempatan untuk mengalami kembali atau mengulangi kembali perasaan atau perbuatannya di masa lalu. Kadang-kadang konseli diperbolehkan memproyeksi dirinya kepada konselor, sehingga pada fase ini konselor akan berusaha menemukan celah-celah kepribadian atau aspek-aspek kepribadian yang hilang, sehingga dapat teridentifikasi sifat yang harusnya dilakukan atau dikembalikan kepada konseli. Selanjutnya, pada fase keempat, setelah konseli memperoleh pemahaman dan penyadaran tentang pikiran, perasaan, dan tingkah laku, maka konselor mengantarkan konseli memasuki fase akhir konseling. Pada fase ini, konseli menunjukkan gejala-gejala yang mengindikasikan integritas kepribadiannya sebagai individu yang unik dan manusiawi. Contoh instrumen penilaian konseling Gestalt. Instrumen ini dikembangkan oleh Faris, yaitu skala yang disusun berdasarkan fase-fase proses konseling Gestalt. Jadi sebelum dilakukan supervisi atau pembinaan, maka lebih baik dilakukan terlebih dahulu penilaian konseling. Ini contoh instrumennya. Pembahasan
Ada beberapa tokoh pada counseling behavior. Yang pertama ada Skinner, ada Watson, dan yang terakhir ada Bandura. Konsep dasar. Nah, menurut teori behavior, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang reaktif, yang tingkah lakunya dikontrol atau dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar. Yang kedua, semua perilaku individu merupakan hasil belajar, baik perilaku yang adaptif atau perilaku yang maladaptif. Definisi tingkah laku yang bermasalah. Nah, tingkah laku yang bermasalah ini atau bisa kita sebut juga dengan perilaku maladaptif. Tingkah laku yang bermasalah adalah tingkah laku atau kebiasaan-kebiasaan negatif atau tingkah laku yang tidak tepat atau tingkah laku yang tidak sesuai dengan tuntutan atau norma sosial. Kemudian selanjutnya, tingkah laku yang salah hakikatnya terbentuk dari cara belajar atau lingkungan yang salah. Yang ketiga, manusia yang bermasalah mempunyai kecenderungan merespon tingkah laku secara negatif. Tingkah laku maladaptif terjadi juga karena kesalahpahaman terhadap lingkungan yang memberikan stimulus. Selanjutnya, seluruh tingkah laku manusia didapat dengan cara belajar dan juga tingkah laku tersebut dapat diubah dengan menggunakan prinsip-prinsip dari belajar. Dapat tujuan counseling behavior yang pertama yaitu berusaha menghapus atau menghilangkan perilaku maladaptif atau perilaku yang bermasalah untuk digantikan dengan perilaku baru, yaitu perilaku adaptif yang diinginkan oleh konseling. Selanjutnya, konselor dan klien bersama-sama atau saling bekerja sama untuk menetapkan atau merumuskan tujuan-tujuan khusus dari si konseling atau dari proses kegiatan konseling. Nah, ada beberapa tahapan untuk proses konseling behavior. Yang pertama dilakukan atau dimulai dengan melakukan asesmen, di mana konselor mengeksplorasi dinamika perkembangan klien. Yang kedua, mendorong klien untuk mengemukakan keadaan yang benar-benar dialami. Yang kedua adalah goal setting, menyusun dan merumuskan tujuan yang ingin dicapai, termasuk mendefinisikan masalah yang dihadapi, mengkhususkan perubahan yang positif, mendiskusikan tujuan, kemudian membuat keputusan lanjutan atau teknik yang dapat dilakukan untuk kegiatan counseling behavior. Kemudian ada teknik implementation atau menentukan dan melaksanakan teknik counseling. Selanjutnya evaluasi termination atau melakukan kegiatan penilaian. Artinya, ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan counseling behavior mengarah atau menghasilkan capaian-capaian tingkah laku yang sudah dibentuk, yang sudah disesuaikan dengan tujuan konseling sebelumnya. Yang terakhir adalah feedback. Feedback yaitu memberikan dan menganalisis umpan balik untuk memperbaiki atau meningkatkan proses konseling. Nah, contoh instrumen penilaian konseling behavior itu disesuaikan dengan skala atau disesuaikan dengan deskripsi langkah-langkah konseling behavior. Jadi, supervisor dapat memberikan pembinaan, sebelumnya diberikan penilaian terlebih dahulu dengan menggunakan skala yang disusun berdasarkan deskripsi langkah-langkah konseling behavior. Ini contohnya. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai pelaksanaan supervisi pada aliran konseling Trait and Factor. Trait and Factor itu tokoh utamanya adalah E.G. Williamson. Konsep dasar dari Trait and Factor. Yang pertama, manusia merupakan sistem, sifat, atau faktor yang saling berkaitan satu dengan lainnya, seperti kecakapan, minat, sikap, dan temperamen. Yang kedua, perkembangan kemajuan individu mulai dari masa bayi sampai dewasa diperkuat oleh interaksi sifat dan faktor. Yang ketiga, manusia berusaha untuk menggunakan pemahaman diri dan pengetahuan kecakapan dirinya sebagai dasar bagi pengembangan potensinya. Yang ketiga, manusia mempunyai potensi untuk berbuat baik ataupun buruk. Yang terakhir,
dan berbuat baik serta menolak kejahatan. Nah, asumsi pokok ini sebenarnya menunjukkan bahwa manusia itu kan menggunakan pemahaman diri atau pengetahuannya untuk mengembangkan potensi. Maka yang menjadi asumsi pokok dari counseling trait and factor yaitu individu sebagai suatu pola kecakapan dan kemampuan yang terorganisir secara unik, dan karena kemampuan kausalitasnya relatif stabil setelah remaja, maka tes objektif dapat digunakan untuk mengidentifikasi karakteristik individu. Jadi tes-tes objektif seperti alat tangkap masalah, kemudian setelah itu tes IQ, tes kepribadian, maupun tes-tes lainnya itu dapat dilakukan pun hasilnya dapat objektif untuk peserta didik atau individu setelah usia remaja. Maka pola-pola kepribadian dan minat akan berkorelasi dengan tingkah laku kerja tertentu. Jadi di trait and factor ini menyatakan bahwa keunikan-keunikan yang terorganisir itu dapat berkorelasi dengan tingkah laku kerja tertentu atau ya, jadi tingkah laku yang ditunjukkan oleh si peserta didik. Nah, adapun tujuan dari trait and factor yang pertama membantu individu mencapai perkembangan yang sempurna dari berbagai aspek kehidupan manusia. Yang kedua, membantu individu dalam memperoleh kemajuan untuk memahami dan mengelola diri dengan cara membantu menilai kekuatan dan kelemahan diri tersebut. Nah, kegiatan dengan perubahan kemajuan pun dilihat dari tujuan-tujuan hidup dan karir si peserta didik. Selanjutnya, membantu peserta didik atau individu untuk memperbaiki kekurangan, ketidakmampuan dan keterbatasan diri, serta membantu pertumbuhan dan integrasi kepribadian. Yang terakhir, mengubah sifat-sifat subjektif dan kesalahan dalam penilaian diri dengan menggunakan metode yang lebih ilmiah. Proses pelaksanaan konseling trait and factor yang pertama yaitu melakukan analisis. Nah, pada tahap kegiatan ini, konselor mengumpulkan informasi dan data-data mengenai klien, baik itu data-data yang berkaitan dengan potensi, dengan masalah, maupun dengan kebutuhan dari si klien. Yang kedua yaitu sintesis, merangkum dan mengatur data hasil analisis yang sedemikian rupa, dihimpun ya maksudnya datanya, sehingga kita dapat menyimpulkan atau menginterpretasi dari bakat, kelemahan, kekuatan, serta kebutuhan ataupun kemampuan penyesuaian diri peserta didik atau klien. Yang ketiga, memberikan diagnosis. Nah, tahapan untuk menemukan ketetapan dan pola yang dapat mengarahkan kepada permasalahan, sebab-sebabnya, serta sifat-sifat klien. Kemudian dilakukan proses konseling. Upaya yaitu digunakan untuk mencapai perkembangan dan penyesuaian optimal sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, diberikan tindak lanjut, memberikan bantuan kepada konseli dalam menghadapi masalah baru dengan mengingatkannya kepada masalah sumbernya, sehingga menjamin keberhasilan konseling. Contoh instrumen penilaian konseling trait and factor. Jadi supervisor dapat menyesuaikan pembinaan dengan melakukan terlebih dahulu penilaian kegiatan konseling trait and factor yang dilaksanakan oleh guru BK. Jadi adapun contoh skala yang disusun berdasarkan deskripsi langkah-langkah konseling trait and factor adalah seperti berikut. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai pelaksanaan supervisi pada aliran konseling rasional emotif terapi. Rasional emotif terapi itu dikemukakan oleh Albert Ellis tahun 1955. Untuk dasar konseling rasional emotif terapi yaitu di rasional emotif terapi manusia itu digambarkan menjadi seseorang yang unik. Nah, jadi seseorang yang unik itu memiliki pemikiran yang rasional maupun yang irasional. Jadi keunikannya itu karena dia mampu berpikir secara rasional atau mampu berpikir secara irasional. Rasional artinya berpikir sesuai logis ya. Kalau irasional itu tidak logis, seperti itu. Jadi dengan berpikir irasional, maka perilaku-perilaku yang dimunculkan
mudah marah, seperti itu. Tingkah laku yang ditunjukkan juga cenderung maladaptif. Nah, ada 3 pilar yang membangun tingkah laku individu pada rasional emotif. Yang pertama ada antecedent event, artinya yaitu segenap peristiwa luar yang dialami atau memapar individu. Jadi peristiwa-peristiwa pendahulu yang dahulu yaitu berupa fakta, kejadian, tingkah laku atau sikap orang lain. Jadi biasanya kalau di sini disebutkan bahwa masalah-masalah seperti perceraian keluarga, ketidaklulusan, atau seleksi masuk itu menjadi suatu peristiwa yang dialami atau menjadi stimulus bagi seseorang. Kemudian ada belief, artinya yaitu keyakinan seperti kepada pandangan, nilai, atau verbalisasi diri individu terhadap suatu peristiwa. Jadi keyakinan seseorang itu terdiri dari 2 macam, ada keyakinan yang rasional, ada keyakinan yang irasional. Nah, keyakinan rasional itu cara berpikir atau sistem keyakinan yang tepat, masuk akal dan bijaksana. Sementara yang irasional itu tidak masuk akal, jadi dia sistem berpikirnya salah, lebih cenderung pada emosional atau lebih kepada tingkah laku yang tidak produktif. Kemudian yang ketiga ada emotional consequence, yaitu konsekuensi emosional sebagai akibat atau reaksi individu dalam bentuk perasaan senang atau hambatan emosi yang dalam hubungannya dengan antecedent event. Nah, konsekuensi emosional ini bukan akibat langsung dari antecedent event. Jadi emotional consequence itu bukan akibat langsung dari si antecedent event, tetapi disebabkan oleh variabel antara dalam bentuk keyakinan belief baik yang RB maupun yang EB. Jadi segenap peristiwa yang lalu itu kan kita akan mengasosiasikannya dalam bentuk keyakinan. Jadi di belief itu kita bisa membagi-bagi apakah peristiwa itu kita pikirkan dalam hubungannya dengan rasional atau kita pikirkan dalam hubungannya dengan irasional. Maka nanti efeknya adalah ke emotional consequence. Konsekuensinya yaitu mengenai asumsi tingkah laku yang bermasalah. Nah, tingkah laku bermasalah biasanya merupakan tingkah laku yang didasarkan pada cara berpikir yang irasional. Yang pertama, individu tidak berpikir jelas tentang saat ini dan yang akan datang, antara kenyataan dan imajinasi. Yang kedua, individu tergantung pada perencanaan dan pemikiran orang lain. Yang ketiga, orang tua atau masyarakat memiliki kecenderungan berpikir irasional yang diajarkan kepada individu melalui berbagai media. Artinya berarti lingkungan sekitar individu inilah yang mengajarkan individu untuk berpikir secara irasional. Makanya berpikirnya, tingkah lakunya itu tidak sesuai dengan sesuatu yang tepat atau persepsinya yang bermasalah. Tujuan dari konseling rasional emotif ini yaitu untuk memperbaiki dan merubah sikap, persepsi, cara berpikir, keyakinan, serta pandangan-pandangan konseli yang irasional dan tidak logis menjadi logis atau rasional, supaya konseli dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self-actualization secara optimal. Nah, kemudian yang kedua, menghilangkan gangguan-gangguan emosional yang merusak diri sendiri seperti rasa takut, rasa bersalah, rasa berdosa, cemas, was-was, dan marah. Nah, sebagian konseling pada saat proses konseling, jadi penting untuk jadi sangat penting nih keyakinan yang keliru, supaya jadi cara berpikir atau keyakinan yang keliru ini harus diusahakan untuk hilang, yaitu si konselingnya itu diberikan pelatihan atau pengajaran supaya dapat menghadapi kenyataan hidup secara rasional. Kemudian perlu dibangkitkan nilai-nilai dan kemampuan diri sendiri. Proses pelaksanaan konseling rasional emotif terapi itu karakteristiknya terdiri dari 4. Yang pertama ada aktif direktif, yaitu bahwa dalam hubungan konseling, konselor lebih aktif membantu mengarahkan klien dalam menghadapi
dan memecahkan masalah. Yang kedua, kognitif eksperiensial, artinya bahwa hubungan yang dibentuk berfokus pada aspek kognitif dari klien dan berintikan pada pemecahan masalah yang rasional. Yang ketiga, emotif ekspresiensial, artinya bahwa hubungan konseling yang dikembangkan juga memfokuskan pada aspek emosi klien dengan mempelajari sumber-sumber gangguan emosional. Kemudian sekaligus membongkar akar keyakinan yang keliru. Kemudian yang terakhir adalah behavioristik, artinya bahwa hubungan konseling yang dikembangkan hendaknya menyentuh dan mendorong terjadinya perubahan tingkah laku. Nah, tugas konselor di sini menunjukkan bahwa masalah klien disebabkan oleh persepsi yang terganggu dan pikiran-pikiran yang tidak rasional. Gambaran proses konseling rasional emotif. Nah, konseling rasional emotif ini dilakukan dengan menggunakan prosedur yang bervariasi dan sistematis. Jadi, untuk mengubah tingkah laku peserta didik yang disebabkan oleh pemikiran yang irasional tadi, maka peserta didik atau konseli dan konselor perlu bersama-sama untuk menentukan batas-batas tujuan yang ingin dicapai setelah ketika kegiatan konseling ini berlangsung. Nah, adapun gambaran yang pertama yaitu menantang atau mengajak, mendorong atau menanggalkan ide-ide rasional yang mendasari gangguan emosional dan perilaku konseli. Yang kedua, menantang konseli dengan berbagai ide yang valid dan rasional. Yang ketiga, menunjukkan kepada konseli atau klien azas logis dalam berpikirnya. Selanjutnya, menggunakan analisis logis untuk mengurangi keyakinan-keyakinan irasional klien. Kemudian, menunjukkan bahwa keyakinan-keyakinan irasional ini adalah inoperatif. Artinya bahwa ini dapat mengarahkan klien pada gangguan-gangguan perilaku maupun gangguan-gangguan perasaan. Kemudian selanjutnya menggunakan absurdity dan humor untuk menantang irasional pemikiran klien. Jadi pelaksanaan rasional emotif ini tidak dilaksanakan dengan kaku, namun bisa dilakukan dengan memberikan humor-humor atau intervensi atau teknik-teknik yang membuat suasana menjadi lebih rileks, seperti peregangan dan lainnya. Kemudian setelah itu menjelaskan kepada klien bagaimana ide-ide yang irasional ini dapat ditempatkan kembali atau disubstitusikan kepada ide-ide yang rasional. Yang terakhir yaitu mengajarkan klien bagaimana mengaplikasikan pendekatan-pendekatan ilmiah, objektif dan logis dalam berpikir, dan selanjutnya melatih diri klien untuk mengobservasi dan menghayati diri sendiri. Nah, contoh instrumen penilaian konseling rasional emotif. Jadi, untuk melihat gambaran pelaksanaan kegiatan konseling rasional emotif tadi, maka supervisor dapat menggunakan skala berikut. Nah, sekian pembahasan hari ini. Kita akan lanjutkan kepada tugas. Untuk tugas dapat cek di laman e-learning-nya. Terima kasih.